Selamat malam, Kak Doni dan Kak Minita. Suaranya terdengar atau terlalu bising? Terdengar Selamat malam kakak. kakak, dapat dengar kakak. Kakak beta izin 5 menit. Cepat-cepat dulu sih sampai 5 menit lah, 3 menit cah. Baik-baik, Kak Doni, silakan. Ya kakak, kita makan cepat-cepat sah. Malam kakak. Selamat malam, Kak Dendi. Masih di kafe kak? Masih. Ada bikin laporan. Sambil jalan, toh. Bilang lah adik, kasih joyo. Kak Dendi dan Kak Minita, meskipun sudah direkam, tapi kita menunggu kakak-kakak yang lain dulu ya. Oh iya kakak, siap. Baik. Ya kakak.
Oke, baik kakak-kakak sekalian, selamat malam. Selamat ketemu lagi. Apakah suara saya terdengar dengan jelas, kakak-kakak? Terdengar kakak. Baik, Kak Minita, Kak Doni, Kak Dendi, dan Kak Nus, selamat berjumpa lagi di Tatap Maya kali ini. Setelah 2 hari berturut-turut dan hari ini adalah hari ketiga kita bertemu dalam Tatap Maya, karena memang sesi Tatap Maya kita kurang 2 kali lagi ya, Kak Doni, Kak Minita, Kak Dendi, dan Kak Nus. Dan proses kita di program PKGP JOK ini akan berakhir. Nah, kakak-kakak sekalian masih berkaitan dengan 2 tatap maya sebelumnya, dengan bagaimana kakak-kakak merancang program pembelajaran berbasis proyek yang nanti akan dilaksanakan bersama dengan kelompok belajar di sekolah. Di kesempatan malam ini kita juga akan bicara soal rencana tindak lanjut atau RTL kakak-kakak. Nah, sebelum kita bicara panjang lebar terkait dengan konten materi kita, saya membuka terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Selamat malam dan saya doakan semoga kakak semua ada dalam kondisi terbaik kakak untuk mengikuti sesi kita di malam ini. Nah, saya izin share screen terlebih dahulu. Oke, baik kakak-kakak. Selanjutnya saya mohon izin, mungkin Kak Minita bisa memimpin doa. Saya persilakan Kak Minita. Iya kakak selamat malam. Ya, sebelum mulai pembelajaran kita di malam hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Selamat malam Tuhan Yesus, selamat malam Yesus, selamat malam Roh Kudus. Ya Tuhan, terima kasih karena begitu besar kasih dan sayang-Mu sehingga malam ini kami boleh ada dan berkumpul lagi ya Tuhan. Tuhan, malam ini kami akan mengikuti tetap Maya yang dimana kiranya Tuhan mau berkati kakak Fasil agar ketika materi yang diberikan kakak Fasil bisa menjadi berkat dan bisa menjadi berkat untuk kehidupan kami ke depannya ya Tuhan Yesus. Tuhan, kiranya Zoom di malam ini bisa berjalan dengan baik tanpa ada kendala suatu apapun ya Tuhan. Dan Tuhan, kami juga tak lupa berdoa kepada teman-teman kami yang belum sempat hadir, kiranya Tuhan mau menggerakkan hati mereka agar mereka mau masuk dalam Zoom di malam hari ini ya Tuhan Yesus. Dan Tuhan, jikalau ada teman-teman kami yang sakit, kiranya Tuhan kesana jamah atau betul mereka yang sakit, agar mereka bisa sembuh dan bisa beraktivitas seperti mana biasanya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Baik, terima kasih Kak Minita yang sudah boleh memimpin kita di dalam doa. Selanjutnya kakak-kakak sekalian, adik sudah tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar dan munculkan rasa syukur, ingin tahu dan kebajikan. Doa bersama tadi sudah. Seperti biasa ya kakak-kakak ya, saya mengingatkan kita terkait dengan kesepakatan bersama. Yang pertama, sedapat mungkin kakak-kakak berupaya untuk tetap menyalakan kamera selama sesi ini berlangsung. Kemudian mematikan mikrofon jika tidak sedang berbicara atau menyampaikan jawaban atau mencoba merespon apa yang ditanyakan. Selanjutnya kakak-kakak diminta supaya bisa hadir seutuhnya. Kemudian kakak-kakak dan saya juga sama-sama menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat untuk mengkomunikasikan berbagai macam hal di dalam room ini. Kemudian mengklik fitur raise hand sebelum bertanya, dan jika kakak terkendala secara teknis akan dianggap wajar karena ini dilakukan dalam jaringan. Nah, kakak-kakak sekalian, selama 1 jam pelajaran ke depan atau kurang lebih 45 menit, kita akan mencoba mencapai 2 tujuan dari sesi kita malam ini. Yang pertama, merefleksikan pembelajaran di modul 3, dan yang kedua, memahami penugasan rencana tindak lanjut. Agenda sesi kita, kakak-kakak, seperti yang terlihat di slide. Yang pertama, pendahuluan kesiapan belajar, penyajian tujuan, komitmen belajar,
sudah kita lewati, kemudian akan masuk ke dalam refleksi awal selama 10 menit, penyampaian RTL, pengantar tugas RTL, kemudian penilaian lini masa selama 20 menit, dialog, diskusi, dan tanya jawab selama 7 menit, kemudian ada 3 menit untuk penutup. Yang pertama pendahuluan. Nah, untuk persiapan belajarnya, yang ingin saya minta adalah kakak-kakak silakan menulis di kolom chat. Kira-kira kalau level 1 sampai 10, itu kira-kira kesiapan belajar kakak-kakak di malam ini ada di level berapa? Silakan, kakak. Tulis saja angkanya di kolom chat, kakak. Jadi sudah menulis 8 ya, Kak Dendi ya. Silakan kakak-kakak yang lain. Ditulis angkanya saja di kolom chat, kira-kira untuk level 1 sampai 10 kakak ada di angka berapa, di level berapa untuk belajar malam ini. Kami kita di angka 5 ya, level 5 ya malam ini ya. Silakan Kak Doni. Kakak beta di level 5 juga kakak. Oke, berarti sama dengan kami Nita ya. Tidak cukup siap, tapi tetap mengikuti ya. Saya berharap di tengah perjalanan kakak akan terus termotivasi dan semangat untuk mengikuti sesi kita di malam ini. Baik kakak-kakak, tujuan pembelajaran kita adalah kakak-kakak sebagai peserta dapat memahami rencana tindak lanjut atau RTL, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Nah, aspek penilaian kemudian lini masa dengan baik dan benar. Tujuan pembelajarannya, kemudian kita masuk ke refleksi awal. Kita mencoba mengingat kembali pembelajaran berbasis proyek yang sudah kakak-kakak buat kemarin. Bagaimana menurut kakak-kakak jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan secara kolaboratif dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar di sekolah? Program yang masing-masing kemarin ya. Kira-kira kalau itu dilakukan di sekolah bersama dengan rekan-rekan sejawat yang tergabung dalam komunitas belajar, kira-kira kondisinya seperti apa? Apa yang kakak-kakak rasakan? Apa yang mungkin saja terjadi ya? Sudah ada Kaminita yang raise hand. Silakan Kaminita. Iya kakak, terima kasih atas kesempatannya. Jadi kakak tadi kan katong ada rapat soal mutu rapot kak, kalau misal perbaikan mutu rapot tadi. Lalu katong tadi ya, puji Tuhan, beta bersyukurnya katong bisa ikut PKG karena tadi sempat singgung. Terus beta sampaikan beta punya proyek ke ketua Komel. Lalu ketua Komel bilang, ibu maaf sebelumnya katong ada fokus kak apa sudah Literasi numerasi. Iya literasi kak, soalnya katong pun literasi menurun, sedangkan katong pun numerasi yang naik. Jadi tanpa sadar beta pikir oh sudah kayaknya dong tolak beta punya proyek begitu kakak. Makasih. Oke, kakak-kakak yang lain, silakan. Mungkin Kak Doni dan Kak Endi, silakan Kak Dendi. Ya, terima kasih kak untuk kesempatannya. Menurut kita kalau pembelajaran berbasis proyek kita kolaborasi bersama dengan Kak Dendi sih dapat dengar suara. dapat dengar kak? Kakak maju sedikit lagi boleh kak pak? Oke, ya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Menurut beta pembelajaran berbasis proyek ini kalau katong lakukan bersama dengan rekan sejawat tentunya akan membantu ya kakak untuk hal teknisnya itu proyek ini dapat berjalan dengan baik. Dengan rekan sejawat kita dapat mau dikatakan dapat membuka pikiran, artinya yang kurang teman lain bisa memberikan pendapat tentang proyek yang kita lakukan.
Kemudian juga untuk hal-hal teknisnya juga kita bisa saling membantu demi tercapainya kita punya sebuah proyek yang dilakukan dalam komunitas belajar. Ya kakak mungkin untuk itu dari beta. Baik, terima kasih Kak Dendi. Jadi ternyata ketika saya simak apa yang disampaikan Kak Minita, dia kontradiktif dengan kondisi yang disampaikan Kak Dendi ya. Artinya Kak Minita seakan-akan ditolak, tapi sebenarnya bagi saya bukan ditolak sebenarnya. Hanya karena fokus saat ini adalah lebih ke literasi dan numerasi, karena itu menjadi bagian dari program yang didorong oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tengah. Nah, yang menjadi persoalan kan lini masanya. Jadi mungkin nanti ke depan kami bisa melihat lini masanya dengan baik sehingga bisa diatur lagi dan didiskusikan dengan rekan-rekan. Jika dimungkinkan itu bisa dilakukan penyesuaian proyeknya. Sementara di Kadendi dalam kondisi yang tergambar bahwa ternyata lewat komunitas belajar ada banyak hal yang bisa didapat, dan lewat gerakan sejawat ada minimalisir ketimpangan pengetahuan di situ atau ketimpangan kompetensi ya Kak Dendi ya, karena ada sharing informasi dan juga pengetahuan antara rekan sejawat di dalam komunitas belajar terkait dengan proyek yang mau disampaikan. Oke. Di bagian belakang. Bagaimana pelibatan komunitas atau rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran? Apakah pemahaman kakak terhadap komunitas belajar sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Ini menjadi refleksi kita lagi. Kakak silakan. Mungkin ada yang mau menanggapi. Kira-kira bagaimana pelibatan komunitas atau rekan sejawat? Mungkin dari yang disampaikan Kak Dendi tadi juga kami sudah tergambar juga ya, bahwa komunitas menjadi tempat berbagi, kemudian berkolaborasi bersama dengan kakak-kakak dalam implementasi rancangan program yang atau proyek yang dibuat oleh kakak-kakak di sekolah. Mungkin ada mau ditambahkan Kak Doni terkait dengan poin yang satu ini? Ya kakak beta mencoba menyesuaikan saja, karena memang kemarin juga beta ikut materi juga yang baik-baik lah, karena memang pengaruh cuaca dan juga jaringan yang memang yang bagus. Kalau menurut beta itu coba di pertanyaan tadi kakak. Kalau menurut beta itu perlu ada dukungan ya, ada kolaborasi dan juga dukungan penuh dari pihak sekolah dalam proses komunitas ini. Karena kalau hanya berpatokan bagi satu guru maka prosesnya tidak akan berjalan dengan lancar. Tapi kalau banyak pihak yang mendukung maka proses ini akan berjalan dengan baik. Itu saya kakak dari beta. Oke, baik, terima kasih Kak Doni. Meskipun ya kadang-kadang karena makin banyak orang, makin banyak gagasan, dan akhirnya kita sulit untuk menyatukan persepsi. Tapi apapun itu kita tetap optimis bahwa kehadiran teman-teman atau rekan-rekan sejawat merupakan salah satu daya dukung atau aset yang bisa dijadikan sebagai modal untuk melakukan pengembangan di sekolah. Selanjutnya Kak Doni, Kak Minita juga Kak Dendi, bagaimana dengan melibatkan voice, choice, and ownership, suara, pilihan, kemudian kepemilikan peserta didik dalam penerapan PJBL di saat kita bahas kemarin. Kira-kira mungkin Kak Dendi dan Kak Minita masih ingat kira-kira kalau voice itu untuk apa, choice itu untuk apa, dan ownership itu untuk apa di dalam PJBL? Silakan. Voice itu suara ya kakak ya, choice itu pilihan, ownership itu kepemilikan.
Nah, ini yang kemarin sempat kita diskusikan ya, Kak Minita, Kak Dendi, Kak Doni, bahwa dalam membuat rencana proyek sebagai guru, kita juga harus melibatkan siswa untuk menyampaikan ide, menyampaikan gagasan mereka terkait dengan rancangan proyek yang akan kita lakukan. Nah, sehingga apa? Siswa juga bisa menentukan pilihan, namun dalam hal ini guru harus bisa memberikan alternatif-alternatifnya, sehingga pilihan siswa tidak menjadi terlalu variatif atau bias kemana-mana, dan juga dengan ownership atau kepemilikan, karena ada suara dan gagasan dia di dalam proyek kita, maka ia akan merasa terlibat dan merasa bahwa proyek ini adalah milik dia, dan oleh karena itu akan secara langsung berdampak pada tingkat partisipasi peserta didik kita dalam program atau perencanaan pembelajaran berbasis proyek ini. Itu yang diharapkan. Apakah pemahaman kakak terhadap voice choice ownership dalam penerapan PJBL sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Ya, nanti kita lihat di dalam proyeknya. Apakah setelah kakak melibatkan voice choice and ownership, penerapan PJBL kakak akan benar-benar berdampak pada peserta didik sebagai subjek dalam pembelajaran yang akan kakak lakukan. Nah, kakak sekalian, keterampilan pedagogi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik, dia mengarah pada dua hal sebenarnya. Yang pertama tujuan, yaitu paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK. Ini adanya di konten materi modul 1. Dan kemudian pembelajaran yang berkelanjutan kaitannya dengan keterampilan menggerakkan rekan sejawat di modul 3. Jadi jika kita lihat koneksi atau keterhubungan antar modul di program PKG PJOK ini, modul 2 itu kaitannya dengan keterampilan pedagogi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik, dan dia mengarah pada dua hal. Yang pertama, tujuan yang ingin dicapai yaitu paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK di modul 1. Kemudian pembelajaran yang berkelanjutan kaitannya dengan keterampilan menggerakkan rekan sejawat. Jadi setelah kakak mendapatkan keterampilan pedagogik yang diajarkan di modul 2, modul 2.1, modul 2.2 sampai dengan modul 2.6, kakak diharapkan mengalami paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK, dan juga memiliki keterampilan untuk menggerakkan rekan sejawat sebagai bentuk pembelajaran yang berkelanjutan di satuan pendidikan masing-masing. Nah, kakak sekalian, saya mohon perhatian untuk RTL-nya, karena ini sifatnya penting dan akan menjadi bagian tugas yang cukup besar nilainya, sehingga RTL ini perlu saya sampaikan dengan detail bagi kakak-kakak, dan mohon disimak meskipun nanti setelah sesi ini berakhir saya akan coba kirim slide presentasi yang saya paparkan ini supaya menjadi pedoman bagi kakak-kakak dalam melaksanakan tugas. Nah, ini pengantarnya kakak-kakak. Salah satu kompetensi guru PJOK di era Merdeka Belajar adalah mampu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program kegiatan di sekolah. Nah, dalam PKG PJOK, program kegiatan dimaksud adalah program kegiatan kokurikuler. Untuk selanjutnya, kakak diminta untuk menyusun rencana tindak lanjut atau RTL agar kakak mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar di sekolah. Nah, ini kakak pengantar tugasnya. Sebelum merancang program atau kegiatan, kakak perlu melihat kembali visi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik, mengajak rekan sejawat untuk menjalankan program kegiatan, serta memanfaatkan dan memberdayakan aset yang dimiliki daerah maupun sekolah. Rencana tidak lanjut mengembangkan kakak bersama rekan sejawat di sekolah merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKG PJOK. Adapun penilaian tugas ini meliputi yang pertama tujuan program, yang kedua kelengkapan rencana dalam struktur program, keterlibatan komunitas, dan rencana evaluasi program. Nah, kaitan dengan 4 poin yang ini akan dinilai kakak harus merumuskan tujuan programnya dengan sangat rinci dan detail, sehingga semua orang bisa memahami rencana kakak, terutama terkait dengan tujuan yang akan dicapai secara bersama lewat kegiatan pembelajaran berbasis proyek yang kakak rancang. Yang kedua, kelengkapan rencana dalam struktur program. Jadi maksudkan dengan kelengkapan rencana adalah seluruh hal yang
menjadi tahapan atau daya dukung yang dipetakan oleh kakak-kakak untuk melaksanakan rencana pembelajaran berbasis proyek. Nah, sehingga mungkin saja kaitannya dengan struktur programnya seperti apa, materi-materi apa yang disampaikan, langkah-langkah aktivitasnya seperti apa, kemudian aset dan daya dukung yang dibutuhkan untuk melaksanakan proses pembelajaran itu apa saja, harus lengkap. Nah, yang berikut keterlibatan komunitas, ada berapa guru dan perannya apa di dalam komunitas, dalam maksud saya dalam rencana atau rancangan pembelajaran berbasis proyek yang kakak rancang, dan kemudian bagaimana rencana evaluasi program itu yang maksudnya program yang kakak rancang itu, bagaimana kakak mencoba untuk mengevaluasi, hingga ada poin penting yang ditegaskan di situ terkait dengan evaluasi program. Keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan unggah tugas yang meliputi bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Jadi rancangan yang kemarin sudah kakak buat itu akan dibuat ke dalam bahan tayang. Nanti setelah ini akan ada petunjuk teknis terkait slide yang akan kakak buat. Di poin kedua, terkait dengan notulen atau catatan diskusi komunitas belajar terkait dengan RTL PJOK. Dalam kurung bahan tayangnya itu, kemudian perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Yang ketiga, dokumentasi kegiatan berupa video atau foto dan dokumentasi lain yang relevan. Jadi kakak silakan bisa saja divideokan atau bisa saja difoto kegiatan sosialisasi dan diskusi bersama dengan komunitas belajar di sekolah. Yang berikut kaitan dengan RTL, ini ada satu kata bijak dari Sukan Rantnakar. Dia bilang begini kakak, rencanakan langkahmu selanjutnya karena setiap langkah berkontribusi terhadap tujuanmu. Nah, ini merupakan tugas mandiri ya kakak ya. RTL ini merupakan tugas mandiri. Kaitannya dengan apa ya? Dengan rencana tindak lanjut perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Tujuan pembelajaran khususnya adalah kakak dapat memahami rencana tindak lanjut atau RTL perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Nah, ini kakak komponennya yang harus ada di dalam RTL kakak. Yang pertama, tujuan program. Penjelasan tentang komponennya, bagian ini harus secara jelas menyatakan visi guru PJOK yang berpihak pada peserta didik. Tujuan program atau kegiatan yang akan dilaksanakan adalah untuk memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar dalam sekolah. Kemudian yang keempat, ini capaian langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Nanti tinggal kakak baca saja ketika saya kirim, biar waktunya bisa lebih efektif. Saya lewat saja dulu. Struktur program dan mitra dalam komunitas belajar, ini penjelasan tentang komponennya diperhatikan kakak. Program kegiatan yang dibuat merupakan sebuah program kegiatan kurikuler di sekolah. Jelaskan skala atau program kegiatan yang merinci ukuran dan detail target program terkait dengan kelas dan usia. Seperti kemarin sudah disampaikan kami minta punya kelas 5 dan kelas 6, Kadindi punya kelas 10 dan kelas 11 karena 12 sudah ada persiapan untuk kegiatan yang lain. Yang berikut ada pengaturan program untuk kegiatan ini harus mencakup ruang dan waktu pelaksanaan program ya. Ini lini masa ya, seperti yang tadi kemarin saya ingat Kadindi sempat menyinggung yang direncanakan kami minta bahwa sebaiknya ditetapkan waktunya berapa lama. Ini yang kedua, identifikasi dan jelaskan peran anggota komunitas belajar dalam sekolah yang berkolaborasi dalam program atau kegiatan ini. Menggunakan informasi pemetaan aset di modul sebelumnya, di modul 1.2 ya, kaitannya dengan aset manusia. Yang berikut contoh struktur dan rekan sejawat dalam KBS, contoh nama proyek Yuk Gerak. Joni, guru mapel PJOK, tugasnya untuk berdiskusi bersama mengembangkan materi dan aktivitas konsep usaha. Bagaimana bergerak dilakukan bagian dari modul pendidikan gerakan seterusnya. Ini nanti bisa dibaca oleh kakak sekalian. Kaitannya dengan pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas, ini asal based thinking kakak, kemudian rencana evaluasi dan kemungkinan tantangan. Nah, aspek yang dinilai kakak tolong menjadi perhatian. Yang pertama, tujuan program ini harus mengarah ke perwujudan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik.
Yang kedua, mendukung penumbuhan suara, pilihan, dan kepemilikan dalam diri peserta didik. Ini kaitannya dengan yang tadi ya, kakak ya, choice, voice, choice, dan ownership. Yang ketiga, dilengkapi dengan indikator ketercapaian yang terukur dari tujuan besar program. Ya, di poin B kaitannya dengan kelengkapan rencana dalam struktur program. Ini yang dinilai adalah deskripsi target peserta yang dilibatkan, jelas cakupannya, lini masa perencanaan dan pelaksanaan yang rinci, potensi tantangan dalam pelaksanaan, rencana solusi untuk mengatasi tantangan yang relevan. Terkait dengan poin C, keterlibatan komunitas dalam sekolah, ini ragam sumber daya yang akan digunakan untuk melakukan program, kaitannya dengan pemetaan aset sebenarnya ya kakak-kakak ya. Kemudian upaya untuk menempatkan peserta didik sebagai kontributor dan pemeran utama dalam program. Yang ketiga, rencana pelibatan komunitas atau mitra. Dan yang paling terakhir adalah rencana evaluasi program. Ini kaitannya dengan lini masa evaluasi yang jelas, sumber data yang akan diambil untuk bahan evaluasi, teknik pengambilan data, apakah itu diambil dalam bentuk observasi, dialog, survei, atau wawancara, dan lain-lain. Nah, lini masa rencana tindak lanjut, kakak ini kira-kira gambarannya seperti ini. Setelah sesi selesai pengantar RTL hari ini kita ada di titik biru. Nah, kakak punya rentang 6 hari dari sesi pengantar ini untuk menyusun dan unggah hasil di LMS. Jadi kakak punya waktu kurang lebih 6 hari untuk membuat rencana, kemudian berdiskusi dengan KBS, kemudian mendokumentasikan kegiatan dan membuat notulen atau catatan diskusi terkait dengan RTL PJOK yang berpusat pada peserta didik dan dokumen lain yang relevan. Nah, diunggah nanti 6 hari setelah hari ini. Nah, kakak ya. Setelah itu kita akan melihat akan ada penilaian RTL. Kemudian nanti setelah 6 hari kemudian penyusunan RTL, ada umpan balik. Kita akan ketemu lagi tatap maya untuk memberikan umpan balik terkait dengan RTL yang kakak buat dan sudah diperiksa oleh saya sebagai fasilitator. Oke. Masuk ke sesi berikutnya kakak. Tanya jawab. Silakan jika ada yang mau ditanyakan oleh kakak terkait dengan RTL yang dibuat, saya persilakan. Silakan Kak Doni. Iya Kak, terima kasih. Dalam proses pembuatan komunitas belajar atau sosialisasi ini, apakah teman bikin dalam sebuah kelompok besar ataukah hanya sosialisasi itu per orang saja Kakak? Atau per guru saja katong undang untuk pasti sosialisasi begitu saja Kak? Kak Doni bisa mengumpulkan 2 atau 3 orang sampai 4 orang untuk mendiskusikan. Jadi intinya kemarin sudah saya sampaikan bahwa tidak harus semua guru, tapi setidaknya berkaitan dengan konsep komunitas belajar adalah tempat belajar guru, tempat berkolaborasi guru. Oleh karena itu Kak Doni bisa mengajak rekan-rekan guru yang orang bisa katakan satu visi, memiliki kesamaan atau kesamaan visi ya, sama-sama ingin bergerak ke arah yang sama, sehingga kakak bisa lebih mudah untuk mengkomunikasikan gagasan kakak terkait dengan rencana pembelajaran berbasis proyek ini. Nah, mungkin tadi kalau saya tidak salah ada satu slide yang terlewati, nanti saya coba kembali. Kaitannya dengan slide presentasi yang akan kakak siapkan. Nah, ini kakak ya, terkait dengan bahan tayang. Bahan tayang ini terdiri dari kurang lebih 9 slide. Tidak boleh lebih ya, harusnya karena ini angka maksimal 9 slide. Halaman pertama itu sudah ada judul program atau kegiatan, kemudian latar belakang, kemudian ada tujuan program, kemudian ada capaian, langkah-langkah, dan hasil yang diharapkan dalam setiap tujuan. Kemudian ada struktur program dan rekam sejawat dalam komunitas belajar. Kemudian ada pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Dan kemudian ada rencana evaluasi. Nah, ini masing-masing di dalamnya ada keterangan. Tapi kurang lebih langkah-langkah ini sama persis dengan yang dicontohkan kemarin pada saat kita melakukan rancangan proyek ya kakak ya. Nah, ini akan menjadi rancangan kakak sekalian nanti untuk diunggah di RTL. Nah, RTL itu kakak yang diunggah adalah rancangan proyek slide presentasi kakak ini.
ditambah dengan dokumentasi dan notulen rapat, dan notulen diskusi maksud saya. Jadi ada kurang lebih 3 tugas yang akan KKK upload sebagai bagian dari rencana tindak lanjut. Yang pertama slide presentasi rancangan pembelajaran berbasis proyek, kemudian video atau foto dokumentasi kegiatan diskusi KKK di sekolah bersama dengan rekan sejawat. Lalu yang paling terakhir adalah notulen atau catatan diskusi. Misalkan Kak Doni berdiskusi dengan 3 teman, masing-masing dari teman yang mengusulkan apa itu dicatat dan kemudian dimasukkan sebagai notulen di dalam tugas RTL Kak Doni dan Kak Deni maupun Kak Minita. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Silakan Kakak kalau masih ada yang lain yang mau ditanyakan, silakan. Oke Kakak, kalau untuk bahan rancangan berbasis proyek melalui komunitas belajar maksimal 9 slide ini artinya katong harus pakai tampilkan dengan infokus lalu baru presentasi begitu Kakak per teman-teman guru? Boleh, atau slide presentasinya di print out saja. Terus nanti Kak Doni kasih ya ke rekan-rekan sejawat untuk bisa menjadi panduan seperti itu. Oke Kakak, siap. Silakan Kak Dendi, Kak Minita masih ada yang mau ditanyakan, silakan. Iya kakak, kalau untuk dia punya rancangan kita sudah paham, jadi memang Kan Kak Dendi mungkin bisa lebih dekat, suaranya tidak terdengar. iya kakak, kalau untuk dia punya rancangan nih, karena kita ikuti akan terus, jadi kita sudah cukup jelas untuk buat dia punya rancangan dan juga presentasi di komunitas belajar. Jadi nanti kita sesuaikan dengan komponen yang kakak berikan ini saja untuk pembuatan RTL-nya. Baik Kak Dendi, terima kasih. Jadi nanti intinya semua komponen yang ada di dalam rencana tindak lanjut itu dibuat di dalam maksimal 9 slide. Itu ya Kak Dendi ya. Saya ada lagi? Berarti cukup ya. Oh, Kak Doni masih ada yang mau ditanyakan, silakan. Ya Kakak, untuk sementara ini beta ada kamarnya ada balik ke YPI lalu rencana ada mau balik ke Ambon ini Kakak untuk ikut pemilihan. Jadi mungkin ada terkendala nanti dalam proses pembuatannya ini, sosialisasi tentang katong punya tugas ini. Maksudnya ini ada batas waktu atau ada perpanjangan waktu begitu Kakak? Karena minggu depan pada bulan Desember tanggal 2 itu juga ada tes semester. Jadi mungkin ada solusi dari Kakak begitu? Sekian saja Kakak. Ya, terima kasih Kak Doni. Ini sesuai dengan lini masa, kakak diberikan waktu 6 hari terhitung dari besok ya untuk melakukan diskusi dengan komunitas belajar di sekolah masing-masing dan kemudian membuat RTL-nya itu dalam artian dokumentasi atau video atau foto, kemudian notulen dan bahan tayang. Nah, sehingga kakak mungkin bisa bisa mensiasati itu. Namun jika dimungkinkan, yang bisa saya bantu jika kakak berkenan bisa melakukan dari dalam jaringan juga boleh sebenarnya, yang penting bisa direkam. Dan jika Kak Doni bisa maksudnya mau mencoba untuk melakukannya secara daring, saya boleh memfasilitasi link Gmail yang akun Fasil supaya bisa rekam, karena kalau pakai akun biasa itu tidak bisa direkam Kak Doni. Nanti kalau memang mau dibantu boleh saya bantu untuk dilakukan secara daring juga boleh. Tapi yang pasti lini masa kakak untuk membuat RTL itu 6 hari terhitung dari besok.
Oke, kakak masih ada lagi yang mau ditanyakan atau perlu didiskusikan? Jika kaitannya dengan rancangan, saya pikir rancangan yang kemarin kakak buat itu sudah baik. Tinggal nanti didiskusikan saja, dibuat bahan tayangnya. Mungkin seperti yang tadi disampaikan kami Nita, karena baru disampaikan tanpa rancangan yang tertulis, mungkin mereka belum mencoba untuk mengkaji ya. Tapi kalau itu kemudian dibuat jauh lebih rapi dengan berbagai macam komponen di dalamnya, mungkin bisa menjadi bahan pertimbangan tersendiri. Oke. Masih ada kakak? Oke kakak, kalau memang tidak ada lagi, saya pikir kita sudah berada di penghujung pertemuan kita karena kita hari ini hanya 1 JP, kakak sekalian. Tapi waktu kita hanya 45 menit untuk membahas kesiapan RTL ini. Itu ya kakak ya, kami Nita, Kak Doni dan Kak Dendi juga Kanus. Saya pikir kita sudah boleh menyelesaikan sesi ini, dan tadi refleksi pembelajaran modul 3 sudah, kemudian kakak juga sudah memahami penugasan rencana tindak lanjut, sehingga saya berpikir bahwa waktu kita selama 45 menit ini sudah digunakan dengan efektif sekali. Terima kasih banyak kakak sudah hadir di room ini dan berdiskusi selama kurang lebih 1 JP bersama dengan saya, kaitannya dengan tugas-tugas yang sementara harus diselesaikan oleh kakak sekalian di LMS. Saya ingatkan lagi kakak bahwa masih ada beberapa tugas yang harus kakak selesaikan di modul 2 yang sudah lewat dan juga di modul 3 ini. Sebagai penutup ada 2 pantun kakak sekalian. Kalau saya baca, jangan lupa cakepnya ya kakak ya. Kalau ladang banyak hama, tidak perlu petani untuk berpindah. Hati masih ingin bersama, tapi waktu habislah sudah. Burung dara, burung cendrawasih, bisa dicari dulu di Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Cakap. Oke, baik Kak Doni, Kak Dendi, kami Nita, juga Kanus. Terima kasih banyak sudah bergabung. Sekali lagi, selanjutnya saya mohon kesediaan Kak Doni ya untuk menutup kita di malam ini dengan doa, menutup aktivitas kita maksud saya. Silakan Kak Doni. Oke, kakak sekalian, untuk menutupi katong punya proses pembelajaran di malam hari ini, mari katong berdoa mulai. Tuhan Yesus, syukur atas kasih penyertaan Tuhan Yesus sehingga proses pembelajaran di malam hari ini telah usai. Semoga apa yang disampaikan materi oleh Kakak Fasil berguna untuk kami terapkan ke depan untuk masa depan kami dan masa depan anak-anak kami. Tuhan, inilah doa harapan kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, terima kasih Kak Doni yang sudah memimpin kita dalam doa. Selamat berjumpa lagi di 6 hari ke depan setelah kakak selesai melakukan penyusunan RTL dan mendiskusikan RTL kakak dengan rekan-rekan sejawat di sekolah masing-masing, dan kita akan ketemu untuk saling memberikan umpan balik terhadap rencana tindak lanjut kakak sekalian. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita sekalian, shalom. Shalom. Sampai ketemu lagi kakak hebat sekalian. Ayo foto kakak, foto. Meskipun 5 orang tapi harus tetap semangat. Oke, 3. Oke, thank you.